Suka dan duka bersama, rumah tangga Bams hingga Desiree bernasib serupa. Dikabarkan tengah dekat, benarkah Billy Syahputra minta Ayu Ting Ting nikahi dirinya? Diliputi rasa bahagia, bagaimana keseruan Amar Zoni dan Randy Pangalila sebagai seorang ayah? Emas bertebaran di mana-mana. Seperti apa kehebohan warga Maluku dan juga Kongo dengan fenomena penemuan emas? Jadi idola baru, seperti apa kecenya fashion ala Cinta Bryan? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Jika kondisi rumah tangga sang ibunda Desiree Tarigan dan Hotma Sitompul masih sebatas meraba, rumah tangga Bams mantan vokalis Samsons juga bernasib serupa. Kabarnya sejak Januari ia dan sang istri Mika Vita Wijaya dikabarkan sepakat untuk mengakhiri pernikahan. Masih dalam proses menuju perceraian, memang 7 tahun terasa begitu singkat. Lalu hal apakah yang menyebabkan keduanya putuskan untuk berpisah? Kita setuju untuk berpisah itu Januari. Kalau saya memang sedang proses berpisah, tapi memang damai-damai aja sampai sekarang. Doain aja teman-teman, kenapa memang tidak diekspos, karena memang tidak ada masalah. Menilik lebih jauh, kabar kandasnya rumah tangga Bams dan juga Mika Vita, tentu masyarakat kian bertanya-tanya. Pasalnya, Bams selalu saja mengatakan ia dan istri baik-baik saja. Nampaknya, pria berusia 37 tahun itu tak ingin membeberkan alasannya bercerai dengan istri kepada awak media. Meskipun menurut kabar yang santer dibicarakan, kehadiran orang ketiga menjadi alasan keduanya berpisah. Lantas bagaimana Bams menanggapi hal tersebut? Kita nggak berani bilang apa-apa tentang itu. Jadi kita namanya juga orang nggak boleh berasumsi. Aduh, kalau itu ya kita susah ya, karena di luar santer begitu. Tapi kan kita nggak boleh mikir jelek, gitu loh. Sebagai orang ya gimana? Nggak ada bukti juga. Iya, kita jadi nggak bisa ngomong lah, nggak bisa ngomong. Kita tuh nggak boleh, sebagai manusia nggak bisa kayak gitu. Sudah jatuh tertimpa tangga. Setahun terakhir nampaknya menjadi cobaan berat bagi mantan vokalis grup band Samsons itu. Bagaimana tidak? Selama 1 tahun ia mendapat ragam musibah secara bertubi-tubi. Mulai dari usaha yang ia bangun sempat hampir bangkrut, lalu mengidap kanker langka di bagian lutut kanannya, hingga kini harus menelan pil pahit dari kandasnya rumah tangga yang dibangun sejak 7 tahun silam. Tak dipungkiri, inilah momen yang digadang-gadang menjadi masa tersulit dalam hidup pemilik nama Bambang Reguna Bukit itu. Kalau ngeri ya, gue kemarin sempat cancer yang rada langka gitu. Cuman kalau sekarang sih, kalau namanya cancer ya pasti tetap akan bisa kambuh. Cuman namanya juga cancer ya, itu kayak duri dalam daging gitu orangnya bilang. Cuman kayak kalau sekarang gue kenapa-napa enggak sih. Udah gak kenapa-napa sama sekali. Orang yang gak sehat. Makanya kenanya rata-rata orang-orang yang kena cancer kayak gue tuh below 40 gitu. Gue gak, istilah itu ribet. Cuman kalau di istilah orang awamnya seperti saya, kanker kulit sama otot. Tapi kalau lo tanya gue nama ilmiahnya, gue aja sampai sekarang gak hafal, susah namanya. Lantaran penyakit yang diderita itu belum seberapa. Namun, sejatinya momen terburuk Bams ialah pasca terkena kanker langka. Ya, melalui proses operasi, sel kanker yang menjalar di bagian lutut kanan Bams berhasil diangkat. Hal tersebut dilakukan lantaran diagnosa tidak memungkinkan untuk dilakukan perawatan kemoterapi. Usai operasi, barulah mimpi buruk Bams dimulai. Berbulan-bulan ia tak bisa berjalan dan hanya bisa meratapi kaki kanannya hingga pulih. Sontak, ia pun menjadi depresi hingga mempengaruhi berat
berat badannya saat itu. Beruntung, kini Bams berhasil melalui masa-masa sulit dan kembali lagi menjadi sosok yang lebih tegar. Biasa aja sih gue. Ya jelas kalau dibilang stres, dibilang depres karena ya datangnya bersamaan ya. Company gue ditutup sama kena cancernya barengan. Jadi lumayan hit gue lah. Lumayan ngehit gue, jadi waktu itu ya gue lumayan depres. Kenapa? Karena ya gue harus habis operasi, gue nggak bisa jalan berapa bulan, udah nggak bisa jalan, company-nya juga nggak jalan lagi, jadi lumayan double hit buat gue. Makanya kalau lo lihat gue kemarin sempet kayak naik berat badan parah banget, karena memang gue lumayan kehit lah di dalam hal mental ya. Cuman kalau sekarang lo tanya gue sekarang, I'm actually okay, udah fine banget lah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.